Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Fajri dengan NIM 250900091. Dan di sebelah saya ada teman saya Hasna Fauzia Soleha dengan NIM 250900075. Di video kali ini kita akan melakukan perakitan PC dan instalasi di. Hal ini kami lakukan untuk menyelesaikan tugas UTS dalam mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Pak Ginanjar. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan spesifikasi dan fungsi dari komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, saya menggunakan Airmax ETX Switching Power Supply 500 Watt. PSU ini berfungsi untuk mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. Yang kedua, kita menggunakan CPU fan bawaan prosesor Intel. Selanjutnya, kita menggunakan hard disk Western Digital WD1600A VVS dengan disk internal 3,5 inci berkapasitas 160 GB dan menggunakan disk interface SATA. Hard disk ini berfungsi untuk penyimpanan data secara permanen. Kemudian saya menggunakan prosesor yang sudah diberi thermal paste. Prosesor ini adalah Intel Core i5 4590 Gen 4. Fungsi prosesor adalah untuk mengolah data, mengolah instruksi, mengeksekusi program, mengelola memori, dan lain-lain. Intinya prosesor itu adalah otaknya komputer. Komponen selanjutnya kita memiliki RAM. Kebalik mas, ya ayo. Sebelah sini lagi, ayo Ren, sebelah sini lagi. Nah oke, pas. Kita mempunyai RAM DDR4 dengan kapasitas 4 GB. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan secara sementara. Oke, selanjutnya komponen keberapa ini? Ya, itulah intinya. Oke, di sini kita mempunyai motherboard bermerek Asus H110MK dengan slot LGA 1151. Mobil ini mendukung proses Intel Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron generasi ke-6 dan 7. Dilengkapi 4 port SATA 6 GB. Terdapat port PS2, DVI-D, VGA, LAN, USB 3.1 Gen 1 dan USB 2.0. Mendukung memori DDR4 dan memiliki 2 slot DIMM sehingga mendukung memori hingga 32 GB dalam arsitektur dual channel. Kemudian ini ada I/O shield untuk melindungi port di belakang CPU. Yang terakhir ini ada 2 buah kabel SATA 6 GB yang berfungsi untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Dan ini adalah tubuhnya. Kita menggunakan casing mini tower yang mendukung motherboard micro ATX. Pertama-tama yang akan kita lakukan pada pemasangan PC adalah memasang prosesor ke soket motherboard. Sebelum itu kita akan membuka pin soket di motherboard dengan cara menekan lalu menggesernya ke arah kanan sehingga akan terlihat seperti ini. Kemudian setelah prosesor terpasang pas di dalam soket, tutup soket dan kunci pinnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memasang RAM DDR4 kapasitas 4 GB ke dalam motherboard. Pastikan di tengahnya itu pas dan di kanan kirinya sudah dibuka. Setelah itu kita tinggal tekan saja, ditekan sampai nanti di kanan kirinya bunyi klek. Nah, begini udah kekunci. Nah, sampai kekunci.
Kalau sudah begini, ini udah selesai terpasang dengan benar. Selanjutnya kita akan memasangkan motherboard ke dalam casing yang sudah tertanam bracketnya di situ, tinggal dipaskan saja. Tapi sebelumnya ada yang lupa, dipasangkan dulu I/O shieldnya, dipasangkan agar tidak bolong ya, ada penghalangnya juga. Ini sebagai penutupnya dari port-port motherboard seperti VGA, USB, LAN, begitu. Ini sedikit sulit ya, soalnya harus dimasukin banget. Nah, begini hasilnya dari pemasangan I/O shield yang tadi. Nah, sekarang kita pasang motherboardnya. Nah, ini masukkan dulu port-port yang tadi, dipaskan ke bolongan yang sudah disediakan. Dan ini terdapat 6 baut ya. Kita obeng satu-satu, kita kencangkan, pastikan kencang, jangan sampai longgar. Kita cepetin aja sampai selesai. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasang power supply ini ke dalam casing. Di ini power supply-nya dipasin aja ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh casingnya. Dan kabelnya ini yang rapih ya. Terus ntar ini lalu kencangkan power supply dengan 4 buah baut yang terdapat di belakang casing. Ini kita cepetin aja. Nah, semua baut sudah terpasang. Nah, kita goyang-goyang, pastikan PSU-nya sudah tertempel dengan kuat dengan casing. Mohon maaf karena di video sebelumnya saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya CPU fan dipasang terlebih dahulu sebelum memasukkan motherboard ke dalam casing. Nah, jadi di sini di motherboard terdapat 4 lubang yang akan bisa dimasukkan oleh casing tersebut. Ini guys, 1, 2, 3, 4. Nah, ini contohnya nih. Nah, CPU fan-nya
ditaruh di tengah-tengah prosesor, ditempatkan di lubang yang tepat, lalu ditekan saja sehingga berbunyi klik, maka CPU fan sudah terkunci dengan benar dan sudah siap untuk dipakai. Untuk komponen terakhir kita akan memasang harddisk 160 GB. Nah, harddisk ini saya akan pasang di bagian bawah casing, di dalam bagian bawah casing. Pastikan bolongan yang sudah disediakan pada harddisk pas dengan bolongan yang sudah disediakan di casing. Di sini akan ada 2 baut yang akan dipasang, jadi kita akan cepatkan saja. Setelah semua komponen telah terpasang, berikutnya kita akan memasang kabel dari power supply ke masing-masing port yang telah disediakan. Yang pertama, kita akan memasang kabel 2 pin 20 yang akan kita pasang di motherboard seperti ini. Yang kedua, kita akan memasang kabel SATA dari power supply ke harddisk seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang kabel 4 pin dari power supply untuk menghidupi prosesor di motherboard. Itu ada kabel SATA satu lagi dari power supply jika ingin menggunakan 2 hard disk. Kita akan memasang kabel 4 pin di motherboard. Kemudian ini adalah kabel SATA yang akan dipasang dari DVD-ROM menuju motherboard, dan ada satu lagi kabel SATA dari motherboard menuju hard disk. Nah, ini kabel SATA kedua yang akan menuju hard disk dari motherboard. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah pemasangan kabel power, LED, preset, dan USB ataupun audio. Karena di sini tidak jelas, akan saya presentasikan saja melalui foto berikut ini. Karena saya rasa di video sebelumnya tidak jelas, jadi akan saya presentasikan saja melalui foto. Di sini ada port CPU fan, dan ini port untuk 4 pin dari power supply. Ini ada port audio, port USB,
Dan kemudian di sini ada port untuk SATA. Di sini ada port untuk reset, power, lampu dan lain-lain. Nah, di sini adalah kabel untuk pin 20 power supply. Kemudian di sini saya melakukan pemasangan kabel untuk tombol power, reset, dan LED power, HDD LED ada di sini semua. Tapi karena di sini videonya kurang jelas ketutupan tangan saya, jadi akan saya presentasikan lagi menggunakan foto agar lebih jelas. Nah, ini adalah gambar lebih jelasnya dari pemasangan kabel yang tadi. Untuk pin nomor 1 dan 2 itu untuk HDD plus, HDD LED plus, dan power LED plus. Untuk pin nomor 3 dan 4 itu untuk HDD LED yang min dan power LED yang min. Untuk 6 dan 8 untuk power SW, power switch, dan 57 untuk reset switch. Dan nomor 9 itu kosong. Karena seluruh komponen sudah terpasang dengan benar, jadi akan saya tutup casingnya dan akan dilanjutkan nanti untuk proses instalasi yang akan dilakukan oleh teman saya, Hasna Fauzia Soleha. Di sini menutupnya dengan menggunakan 2 baut di bagian belakang casing. Karena perakitan PC sudah diselesaikan oleh teman saya, kali ini saya akan melakukan penginstalan sistem operasi yaitu Windows 10 yang sudah diformat dalam flash disk. Jadi colokin dulu flash disk yang udah diputing tadi ke PC. Jangan lupa tekan tombol power untuk nyalain PC-nya. Sebelum PC-nya hidup, spam aja tombol F2 atau delete yang ada di keyboardmu supaya bisa masuk ke mode BIOS. Oke, ini udah masuk ke tampilan mode BIOS-nya. Biasanya setiap komputer tampilan BIOS-nya beda-beda tergantung merek motherboard yang dipakai. Tapi untuk semua menu yang ada di BIOS sama saja, cuman beda tampilan. Pada halaman BIOS ini kalian juga bisa melihat beberapa informasi yang bisa bermanfaat untuk komputer kalian. Di header atas ada informasi dasar seperti waktu dan tanggal, model motherboard, versi BIOS, jenis CPU, dan informasi memori. Di sebelah kanan ada menu pengaturan bahasa untuk mengubah bahasa tampilan antarmuka BIOS. Ada juga menu opsi keluar atau menu dilanjutkan yang memungkinkan pengguna untuk beralih ke mode lanjutan dengan pengaturan BIOS yang lebih detail. Di bagian bawahnya ada informasi status CPU dan DRAM yang menampilkan status CPU dan RAM yang terpasang, termasuk informasi slot memori dan opsi untuk mengaktifkan Extreme Memory Profile. Kalian juga bisa memilih mode kipas yang berbeda dengan mengklik menu Fan Profile, yaitu menu yang menampilkan status dan kecepatan kipas CPU dan kipas sistem saat ini, atau kalian juga bisa menyesuaikan kurva kecepatan kipas secara manual. Di bagian bawahnya ada juga menu properti atau prioritas boot yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan aturan boot perangkat penyimpanan. Ada juga menu performa sistem untuk memilih mode performa sistem secara keseluruhan seperti standar dan energi saving yang terlihat pada halaman BIOS. Ada juga menu SATA information dan boot menu. Boot menu ini
untuk memilih folder tempat kita menyimpan ISO yang akan kita booting. Setelah muncul tampilan mode BIOS-nya, kalian bisa langsung klik boot menunya, lalu pilih flash disk. Karena kita mau booting lewat flash disk, jadi pilih flash disk di halaman boot menunya. Biarkan PC-mu booting sampai muncul tampilan instalan Windows seperti ini. Untuk language to install, pilih US, lalu next, dan klik install. Kemudian pilih tipe Windows yang kamu mau dan klik next. Untuk penginstalan kali ini kami akan menginstal Windows 10 Pro karena memiliki kelebihan, yaitu menawarkan keseimbangan yang baik antara fitur untuk pengguna rumahan dan profesional serta ketersediaannya yang luas melalui saluran retail dan OEM. Windows 10 Pro ini adalah edisi yang lebih berorientasi pada bisnis kecil dan pengguna profesional, menawarkan fitur seperti reboot desktop dan manajemen kebijakan grup yang tidak ada di edisi Home. Nah, di sini centang aja I accept lalu next. Di sini pilih aja custom installing Windows only. Di halaman ini kamu pilih aja partisi yang kapasitasnya sesuai sama yang kamu buat tadi. Kalau aku ini masuknya ke partisi 3, tinggal pilih kemudian pilih next. Dan tinggal tunggu sampai installnya selesai. Sambil menunggu proses menginstalan Windows, saya akan menjelaskan status instalasi pada Windows 10 Pro. Yang pertama ada copying Windows file atau menyalin file Windows. Ini adalah tahap awal di mana file instalasi dasar dari media instalasi USB atau DVD yang disalin ke hard drive atau SSD komputer Anda, memastikan semua komponen yang diperlukan tersedia secara lokal untuk sisa proses instalasi. Yang kedua ada getting files ready for installation, yaitu mempersiapkan file untuk instalasi. Setelah fitur dasar disalin, Windows mulai mengekstrak, mengatur, dan mempersiapkan file-file tersebut agar sesuai dengan partisi dan konfigurasi sistem yang Anda tentukan. Kemudian tentukan bila kemajuan biasanya akan mencapai 100% pada tahap ini. Tahap yang ketiga, instalasi fitur atau menginstal fitur. Pada tahap ini memulai menambahkan komponen dari fitur sistem inti Windows. Ini mencakup fungsionalitas dasar seperti file management, perangkat keras, dan layanan dasar yang diperlukan agar Windows dapat berjalan. Kemudian yang keempat ada installing update, yaitu menginstal pembaruan jika komputer Anda terhubung ke internet selama proses instalasi dan pembaruan tersedia. Windows akan mengunduh dan menerapkan pembaruan sistem operasi dan keamanan kritis terbaru pada tahap ini. Hal ini membantu memastikan sistem Anda mutakhir sejak booting pertama. Dan yang terakhir, finishing up, yaitu menyelesaikan tahap akhir dan proses instalasi utama Windows, menyelesaikan konfigurasi yang tersisa, membersihkan file sementara, dan mempersiapkan sistem untuk restart pertama. Nah, biasanya kalau udah selesai PC-mu itu bakal restart sendiri, biarkan aja sampai masuk ke Windows. Lalu di halaman ini kita pilih regionnya Indonesia dan pilih keyboard layoutnya yang US. Jika tidak ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, maka pilih skip. Untuk bagian halaman lisensi, kita pilih accept. Di sini kita akan memilih yang setup for personal use, karena pilihan ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan Windows 10 Pro dengan kontrol penuh
atas perangkat kita sendiri. Kalau yang setup for organization ini itu digunakan ketika komputer akan dikelola secara terpusat oleh administrator jaringan di perusahaan sekolah atau organisasi besar. Untuk penginstalan lebih cepat, kita pilih offline account. Jadi penginstalan kali ini tidak memerlukan konektivitas internet, layar konfigurasi jaringan, dan waktu yang diperlukan untuk menyimpan profil serta file online. Di halaman ini, kita akan pilih limited experience sebagai pengalaman terbatas atau yang sering disebut offline account agar selama penginstalan Windows 10 tidak masuk dengan akun Microsoft Online. Selanjutnya kita buat nama akun PC kita. Untuk password di sini aku kosongi agar saat menyalakan PC tidak perlu memasukkan password. Selanjutnya kita pilih accept. Pada halaman pengaturan privasi pada sistem operasi Windows, opsi semua pengaturan privasi akan dipilih secara otomatis karena pengaturan default Windows cenderung mengaktifkan pengumpulan data dan fitur personal untuk meningkatkan pengalaman pengguna, membantu Microsoft mengidentifikasi masalah sistem. Jadi, kita perlu meninjau semuanya dan jika sudah sesuai, kita pilih accept. Di opsi pengaturan privasi Windows 10 Pro kita pilih skip dan akan otomatis menerima privasi bawaan Microsoft. Setelah semua proses penginstalan selesai, kita tinggal tunggu saja sampai masuk ke halaman desktopnya. Setelah masuk ke halaman Windows 10 Pro yang sudah kita install, kalian bisa menyalakan internet dan melanjutkan upgrade Windows. Lalu biarkan PC-mu menginstal drivernya sendiri, dan kalau semua drivernya sudah terinstall, tinggal restart PC kamu aja. Setelah ini PC kamu sudah bisa install aplikasi dan game apapun yang mau kamu install di PC-mu. Kali ini aku akan menjelaskan fitur Windows 10 Pro. Bisa dilihat pada tampilan antarmuka pengguna Windows 10 Pro seperti tampilan visual desktop, bilah tugas, tombol mulai, dan area pencarian adalah fitur khas Windows 10 secara umum. Ada juga dukungan multi aplikasi atau multitasking yang dapat melihat beberapa ikon aplikasi disematkan di bilah tugas seperti ikon folder, file explorer, edge, dan store yang menunjukkan kemampuan untuk menjalankan banyak program secara bersamaan. Ada juga tampilan tugas atau text view meskipun tidak aktif. Kontak view di sebelah kanan kontak pencarian memungkinkan pengguna Windows 10 Pro untuk mengelola beberapa desktop virtual dan berpindah antar aplikasi yang terbuka dengan mudah. Ada juga pusat tindakan atau action center, yaitu ikon notifikasi dan pengaturan cepat di pojok kanan bagian bawah bilah tugas atau di sebelah jam adalah bagian dari action center yang mengumpulkan notifikasi dan menyediakan akses cepat ke pengaturan penting. Ada juga bidang pencarian dengan kotak teks type here to search di bilah tugas memungkinkan pencarian file lokal dan web. Pada icon logo Windows di sebelah kiri bawah, bila diklik akan muncul daftar aplikasi lainnya yang tersedia pada Windows. Ada daftar aplikasi di panel sebelah kiri yang menampilkan daftar aplikasi yang diinstal secara alfabetis, misalnya kalkulator, kalender, kamera, dan kontak. Di panel sebelah kanan menampilkan lifestyle berwarna-warni yang dikelompokkan di bawah label produktivitas. Ini termasuk aplikasi seperti Microsoft Edge,
Mail, Kalender, Microsoft Store, Photos, dan LinkedIn. Menu yang ada di Start ini adalah aplikasi bawaan umum atau aplikasi yang tersedia untuk semua edisi Windows 10, termasuk Home dan Pro. Selanjutnya ada aplikasi Microsoft Solitaire Collection atau kumpulan permainan kartu klasik. Adalah aplikasi yang tersedia melalui Microsoft Store di Windows 10, Home, dan Pro. Ada juga aplikasi produktivitas Office, OneDrive, OneNote. Ini adalah aplikasi esensial untuk tugas-tugas perkantoran, penyimpanan cloud, dan pencatatan. Kemudian ada Microsoft Edge, yaitu peramban bawaan web bawaan Microsoft yang tersedia di semua versi Windows 10. Kemudian ada aplikasi Photos, yaitu aplikasi untuk mengelola dan melihat gambar tersedia di semua edisi Windows 10. Kemudian ada settingan pengaturan icon roda gigi mengarah pada kontrol panel modern untuk konfigurasi sistem yang ada di semua versi. Kemudian ada Microsoft Store atau platform distribusi digital untuk mengunduh aplikasi tambahan seperti game dan media tersedia secara luas di Windows 10. Selanjutnya ada Xbox Game Bar, yaitu overlay hamparan layar yang dirancang khusus untuk para gamer di Windows 10. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa kontrol dan fungsi terkait game tanpa harus keluar dari permainan. Fungsi utamanya merekam klip permainan, mengambil tangkapan layar, mengelola audio, memantau kinerja sistem, FPS, CPU, dan RAM, dan mengobrol dengan teman-teman di Xbox Live. Semuanya dapat diakses dengan menekan tombol Windows plus G. Kemudian ada Weather Window, jendela cuaca, atau fitur cuaca mengacu pada bagian dari fitur berita dan minat. Di bilah tugas taskbar 10, fitur ini menampilkan kondisi cuaca lokal saat ini langsung di taskbar. Kemudian aksesoris window, atau di beberapa versi bahasa Indonesia disebut aksesoris window atau alat window, adalah sekelompok aplikasi atau alat dasar yang sudah diinstal sebelumnya dengan sistem operasi Windows. Contohnya ada kalkulator, notepad, paint, snipping tool, dan karakter map. Kemudian ada administrative tool. Alat administrasi ini sering disebut alat Windows. Di versi terbaru Windows 10 adalah folder di panel kontrol yang berisi koleksi utilitas canggih untuk administrasi sistem dan pengguna tingkat lanjut. Contohnya ada komputer manajemen, konsol terpusat untuk mengelola berbagai komponen sistem seperti manajemen disk dan layanan. Bisa ada event view untuk penampilan peristiwa, melihat log detail peristiwa sistem dan aplikasi. Kemudian ada sistem configuration, konfigurasi sistem atau MS-config, media diagnosa masalah startup. Kemudian ada performance monitor, monitor kinerja, dan resource monitor, monitor sumber daya, memantau kinerja dan sumber daya secara real time. Kemudian ada ease of access, kemudahan akses atau accessibility. Ini adalah fitur yang dirancang untuk membuat Windows lebih mudah digunakan oleh orang-orang dengan disabilitas. Fungsi utamanya menyediakan berbagai alat bantu seperti narator, pembaca layar yang membacakan teks di layar, magnifier, memperbesar bagian layar, on-screen keyboard, keyboard virtual untuk navigasi sentuh atau mouse, high contrast, tema warna untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian ada Windows PowerShell. Windows PowerShell adalah sel baris perintah, command line interface, dan bahasa script yang canggih dan dari Microsoft.
Fungsi utama digunakan oleh administrator IT untuk otomatisasi tugas, manajemen, konfigurasi, dan melakukan tugas administratif tingkat lanjut yang melampaui kemampuan command prompt biasa. Kemudian ada Windows Security. Keamanan Windows adalah suite keamanan bawaan dan terintegrasi di Windows 10. Fungsi utamanya melindungi perangkat dari ancaman keamanan. Fitur utamanya virus dan threat protection, pemindaian real time untuk virus dan malware. Saat kembali ke layar Windows, kalian bisa mengeluarkan menu konteks yang muncul saat mengklik kanan area kosong pada desktop, memberikan berbagai opsi manajemen dan penyesuaian untuk tampilan desktop. Selanjutnya akan saya jelaskan beberapa opsi menu manajemen berikut. Ada menu view tampilan opsi, ini memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran icon desktop. Selanjutnya ada sort by menu, ini digunakan untuk mengatur urutan icon desktop berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, ukuran, tipe, item, atau tanggal modifikasi. Kemudian ada refresh, tindakan ini merefresh desktop dengan terkadang untuk menyelesaikan masalah tampilan grafis kecil atau memperbarui tampilan file yang baru ditambahkan jika tidak langsung muncul. Kemudian ada new opsi, ini membuka submenu yang memungkinkan Anda membuat item baru di desktop seperti folder baru, shortcut spesifik, misalnya dokumen, teks, spreadsheet. Ada juga display setting atau pengaturan tampilan pintasan, ini membuka bagian pengaturan Windows 10 yang relevan di mana dapat mengubah resolusi layar, skala teks, dan aplikasi serta mengelola beberapa monitor. Dan yang terakhir ada personal atau personalisasi. Opsi ini membuka halaman personalisasi di mana pengaturan Windows, tempat Anda dapat mengubah latar belakang desktop, skema warna, layar kunci, tema, dan pengaturan lainnya. Itu adalah beberapa fitur-fitur yang tersedia pada Windows 10 Pro. Oke, perakitan PC Dan instalasi Windows telah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.